Halo semuanya, kembali lagi di Sudut Semesta. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu proses terbentuknya gunung. Mungkin kita semua tahu bahwa gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi. Tetapi, bagaimana sebenarnya gunung bisa terbentuk? Untuk memahami proses ini, kita perlu melihat lebih dalam secara harfiah ke dalam struktur bumi itu sendiri. Bumi kita terdiri dari beberapa lapisan utama, kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Gunung terbentuk terutama karena aktivitas yang terjadi pada kerak bumi, yaitu lapisan paling luar dari planet kita. Namun, kerak bumi ini bukanlah satu lempeng yang utuh. Ia terbagi menjadi beberapa bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak perlahan di atas mantel yang panas dan kental, mirip seperti potongan kayu yang mengapung di atas air mendidih. Pergerakan lempeng tektonik inilah yang menjadi awal mula terbentuknya gunung. Secara umum, gunung bisa terbentuk melalui 3 proses utama, yaitu proses pertama adalah proses lipatan. Ini terjadi ketika dua lempeng tektonik saling bertabrakan atau saling menekan satu sama lain. Ketika dua lempeng bertemu, tekanan yang sangat besar membuat lapisan batuan di antara keduanya tidak bisa menahan gaya dorong tersebut. Akibatnya, batuan itu terlipat dan terdorong ke atas, membentuk pegunungan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya yang terbentuk karena tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Bahkan hingga saat ini, Himalaya masih terus tumbuh beberapa milimeter setiap tahunnya karena lempeng-lempeng itu masih bergerak. Gunung-gunung hasil proses ini disebut gunung lipatan. Proses kedua adalah vulkanisme, yaitu pembentukan gunung melalui aktivitas magma dari dalam bumi. Di dalam mantel bumi, terdapat magma, yaitu batuan cair panas. Ketika tekanan di dalam bumi menjadi terlalu besar, magma akan mencari jalan keluar melalui retakan atau celah di kerak bumi. Ketika magma berhasil keluar ke permukaan, ia disebut lava. Lava ini kemudian mendingin dan mengeras, membentuk lapisan batuan. Letusan yang terjadi berulang kali akan menumpuk lapisan-lapisan tersebut, hingga akhirnya terbentuklah sebuah gunung berapi. Contoh dari gunung yang terbentuk karena proses ini adalah Gunung Merapi di Indonesia, Gunung Fuji di Jepang, dan Gunung Etna di Italia. Gunung hasil proses ini disebut gunung api atau gunung vulkanik. Proses ketiga adalah patahan. Ini terjadi ketika kerak bumi mengalami tekanan besar, sehingga retak. Akibatnya, sebagian kerak bisa terangkat ke atas, sementara bagian lainnya turun ke bawah. Retakan ini disebut sesar, dan gunung yang terbentuk akibat gerakan vertikal dari patahan ini disebut gunung patahan atau gunung blok. Contohnya adalah pegunungan Sierra Nevada di Amerika Serikat yang terbentuk karena pergerakan lempeng yang menyebabkan patahan besar. Jadi, sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa gunung terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas dalam bumi, baik melalui proses lipatan, vulkanisme, maupun patahan. Namun, proses terbentuknya gunung tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses geologi yang memakan waktu jutaan tahun. Gerakan lempeng yang hanya beberapa sentimeter per tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat menghasilkan struktur besar seperti gunung dan pegunungan. Selain terbentuk, gunung juga terus mengalami perubahan. Angin, hujan, dan erosi mengikis puncaknya. Gempa bumi bisa mengubah bentuknya. Bahkan beberapa gunung bisa mati atau tidak aktif lagi, terutama gunung berapi. Mengapa penting bagi kita untuk mempelajari proses terbentuknya gunung? Pertama, gunung merupakan bagian penting dari ekosistem. Banyak sumber air berasal dari gunung. Tanah di sekitar gunung berapi sangat subur karena mengandung banyak mineral. Kedua, memahami proses geologi ini membantu kita memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih siap dan waspada dalam menghadapi risiko yang ada. Ketiga, gunung adalah saksi bisu perjalanan panjang bumi. Mereka menyimpan sejarah geologis yang bisa membantu para ilmuwan mempelajari masa lalu planet ini. Kesimpulannya, gunung bukan hanya keindahan alam yang memukau, tetapi juga hasil dari kekuatan luar biasa yang bekerja di dalam bumi selama jutaan tahun. Dengan memahami proses terbentuknya gunung, kita tidak hanya belajar tentang geografi, tetapi juga tentang dinamika planet tempat kita tinggal. Sekian penjelasan kita hari ini tentang proses terbentuknya gunung. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.